Setelah kita mendengarkan hukum Allah, kita akan mendengarkan berita anugerah Allah. Tetapi karunia Allah tidaklah sama seperti pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 15. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Itulah berita anugerah Allah. Kita melakukan pujian belakang langit biru. Perkabungan yang dikasihi, bahkan segenap rumpun keluarga, mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kita mencari penghiburan, kekuatan serta pengharapan yang baru di dalam firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Di tempat ini ya Tuhan Allah, di tengah-tengah segenap rumpun keluarga terkasih kami, keluarga Ragi Selogi, dalam suasana duka yang terjadi dan dialami oleh keluarga, bahkan kami semua selaku jemaat, kami ada di sini Tuhan, saling membagi duka, menyatakan kebersamaan kami, mempersiapkan hati dan iman kami untuk melepaskan jenazah kekasih kami, almarhumah Ibu Elvin Ragi. Karena itu ya Tuhan, persiapkanlah segenap rumpun keluarga, orang tua, anak terkasih, saudara bersaudara, handai tolak untuk kami melepaskan kekasih kami ini untuk dimakamkan pada hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami, bahwa kami manusia diliputi oleh keterbatasan. Kadang kami tidak mampu menerima kenyataan hidup. Tetapi saat ini Tuhan, kami yakin bahwa kami adalah orang-orang yang percaya
ada dalam pengharapan, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau mencari kekuatan, penghiburan, serta pengharapan yang baru melalui firman-Mu saat ini. Kuatkanlah kami sekalian ya Tuhan, sehingga dalam iman yang teguh kami dapat menghadapi kenyataan hidup yang kami alami. Berkatilah kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu saat ini. Berfirmanlah. Kami sedia mendengarkan firman. Amin. Bagian firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Ayub 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyang jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud. Sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian, terus setia mendengarkan firman Allah, merenungkan serta melakukan sepanjang kehidupan ini. Menyambut firman Tuhan, dipersilakan persembahan pujian dari keluarga untuk memuliakan Tuhan. Disilakan.
Puji nama Tuhan. Kesaksian keluarga menyatakan bahwa rencana Tuhan sungguh indah, sehingga dengan iman mereka mampu menghadapi duka nestapa yang terjadi. Diberkati pujian ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak dan Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Puji Tuhan, dalam kasih Tuhan kita kembali ada pada saat ini, dan dalam ibadah yang kita wujudkan, mempersiapkan kehidupan kita, bahkan segenap rumpun keluarga, untuk melepaskan almarhumah Ibu Elvita. Kitab Ayub pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-22 diberikan judul atau perikop yang berkata, hidup adalah milik Tuhan. Hidup adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah kenyataan dalam hidup ini, yaitu kalau ada sesuatu yang ada pada kita diambil oleh orang lain, apakah kita akan merasa kehilangan? Dan kalau yang ada pada kita itu adalah milik kita, maka apabila diambil oleh orang lain, pasti kita akan merasa kehilangan. Dan perasaan kehilangan itu selanjutnya akan menimbulkan perasaan sedih, putus asa, berduka cita yang teramat mendalam. Tetapi saudara-saudara, kalau yang ada pada kita itu adalah milik dari orang yang mengambilnya, maka kita pasti tidak akan merasa kehilangan. Tetapi sebaliknya kita akan bersyukur dan berterima kasih, karena kita tahu bahwa itu bukanlah milik kita, melainkan milik dari orang yang mengambilnya. Mengapa kita berterima kasih? Kita berterima kasih karena walaupun bukan milik kita, tetapi kita telah diberikan beberapa waktu, tepatnya kita diperpinjamkan untuk beberapa waktu lamanya untuk hidup bersama. Demikian pula dalam peristiwa kematian. Kalau kita merasa bahwa orang yang meninggal itu adalah milik kita sendiri, pasti kita akan sungguh merasa kehilangan, putus asa, dan berduka cita teramat mendalam. Tetapi sebaliknya, kalau kita merasa bahwa orang yang meninggal itu adalah milik Tuhan, yang kemudian Tuhan ambil kembali, maka yang pasti bahwa kita tidak akan merasa kehilangan. Kita tidak akan berputus asa dan kecewa, tetapi kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa?
agar kita dapat hidup bersama dengan penuh cinta kasih, dan kemudian diambilnya kembali. Tetapi sekalipun demikian, harus kita akui bahwa kadang-kadang kita menganggap bahwa orang yang meninggal itu adalah milik kita sendiri, yang tidak boleh diambil oleh siapapun, termasuk tidak boleh diambil oleh Tuhan. Sehingga kita harus patah semangat, kita berputus asa dan berduka cita, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara-saudara, sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan, seorang tokoh termasyhur dalam Alkitab yang bernama Ayub dapat dijadikan teladan bagi orang percaya dalam menghadapi peristiwa kematian, khususnya bagaimana sikap Ayub dalam menghadapi kematian anak-anaknya. Ketika Ayub menerima berita kematian anak-anaknya itu, ia mendengarkan dari orang yang datang kepadanya. Ketika ia mendengar, Ayub kelihatan sangat tegar dan kuat. Justru ia sujud dan menyembah, memuji Tuhan dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub memiliki kekuatan di saat menghadapi kematian anak-anaknya, karena ia menyadari, meyakini bahwa anak-anaknya pun adalah milik Tuhan yang diberikan kepadanya untuk sementara waktu, untuk hidup bersama. Ayub telah memberikan teladan kepada kita sebagai orang percaya tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa kematian. Bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah milik Tuhan, termasuk hidup dan kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kita harus dapat melihat kematian itu dari sudut pandang iman, sebagai mana Ayub. Ia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi, bahwa dirinya sendiri pun telah dijauhi oleh orang lain, tetapi ia tetap kuat di dalam Tuhan. Dan terasa ia terus mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang kita alami pada saat ini, yang terjadi di tengah-tengah rumpun keluarga besar Ragi Solo, satu perkara yang sesungguhnya kita tahu ada dalam rancangan dan rencana Allah bagi hidup orang percaya. Kurang lebih 15 tahun
almarhumah Ibu Elvin lagi berada dalam penderitaan sakit. Saatnya ia telah dipanggil pulang oleh sang pemilik hidupnya. Itulah cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi almarhum. Selama kurang lebih 15 tahun Tuhan memberi waktu kita untuk hidup bersama dengan almarhum. Di dalamnya banyak hal yang sudah ditorehkan oleh almarhumah, suka dan duka, canda tawa bersama keluarga, amat terlebih bagi anak terkasih, anak sematawayang Sergio Malota. Semua menjadi kenangan yang manis bagi segenap rumpun keluarga. Karena itu dalam sudut pandang iman, bahwa semua ini ada dalam otoritas atau kedaulatan Allah. Allah sangat mengasihi ibu terkasih. Melihat kesetiaannya kurang lebih 15 tahun bukan waktu yang singkat. Dijalaninya dalam penderitaan. Karena itu, sebagaimana Ayub, demikian pun kita sebagai orang percaya. Dalam iman kita memandang bahwa kematian adalah jalan kita untuk menuju ke rumah Bapa. Dalam iman kita memandang bahwa kematian adalah jalan kita untuk melihat kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di Firdaus. Sehingga kita mampu untuk berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Almarhumah Ibu Elvin lagi mengakhiri penderitaannya, dan dia telah sembuh dari penderitaan, dari penyakit. Kesetiaan kedua orang tua, seluruh saudara bersaudara, rumpun keluarga, amat terlebih anak terkasih Sergio Malota, selama ini telah memberikan pendampingan yang baik. Sehingga ibu terkasih dapat menjalani hari-hari hidupnya di tempat ini, di rumah ini, sambil ia memandang kepada Tuhan. Dia pun yakin bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Karena itu sebelum ia meninggalkan kita semua, ia telah mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan pakaian yang dia pakai, dia sudah siapkan, masukkan dalam kantongan. Dan apa yang menjadi milik kesayangannya, termasuk boneka yang adalah hadiah dari keponakan, dan juga
ada boneka anjing yang mungkin selama ini dia anggap telah menghibur dan menguatkan dia menjalani hari-hari penderitaannya. Karena itu, marilah kita memandang kepada Tuhan yang adalah empunya dan pemilik kehidupan ini. Ketika kita meyakini bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, maka kita tidak ragu-ragu untuk kembali kepada-Nya. Dalam kepastian iman, kita kembali menghadap kehadiran Allah. Dan inilah yang akan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi segenap rukun keluarga, saudara bersaudara, khususnya anak terkasih Sergio Malumpa, dan juga handai Tuhan, jemaat Tuhan. Akhirnya, selamat jalan anak, selamat jalan mama, selamat jalan saudaraku, selamat jalan sahabatku. Tuhan menyambutmu di Firdaus. Amin. Bapak dan Ibu, sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan kembali menyatakan kebersamaan kita, memberi persembahan diakonia yang kita peruntukkan untuk keluarga duka di sini. Karena itu marilah kita menyatakan rasa syukur. Kita akan menyatakan persembahan diakonia kita dalam pengharapan bahwa apa yang kita beri adalah juga berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Nyatakan kebersamaan, memberi persembahan Tuhan. Pujian ke rumah tempat yang senang.